Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'as samaa bighairi imadin wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibadi wa thabbataha binasbir rawasi wal awtadi wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i wa sayyidil bulagha'i nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i. Amma ba'd. Alhamdulillah. ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan daras pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu dari matan Al-Ajurumiyah melalui catatan-catatan faidah-faidah yang diberikan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi sebagaimana yang tertera di layar perangkat teman-teman saat ini. Kitab yang kita gunakan sekarang adalah kitab yang berjudul At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'ina fi Dirasatil Ajurumiyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Meninjau kembali pembahasan kita yang sudah-sudah, kita masih berada pada bingkai ma'rifah, mengenal tanda-tanda i'rab. Baik itu tanda dari i'rab rafa, kita sudah mengenalnya, di mana i'rab rafa memiliki berapa tanda? Arba'u alamat. Ya, arba'u alamatin. Ada 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua adalah wawu. Yang ketiga adalah alif. Dan yang keempat adalah nun. Ini adalah tanda-tanda bagi i'rab rafa. Kemudian juga tepat pada kemarin malam kita telah mengenal tanda-tanda dari i'rab nasab. Tanda dari i'rab nasab ada berapa jumlahnya? Totalnya? Khamsu alamat. Ya, khamsu alamatin. Ada 5 tanda. Apa saja tanda-tanda nasab yang 5 itu? Al-fathah wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ya, yang pertama adalah fathah. Dan yang kedua apa? Yang kedua apa? Setelah fathah? Alif. Alif ya. Alif ini ada di isim yang bagaimana? Ismul musanna. Iya, isim musanna. Kok isim musanna? Kan nasab. Oh, afwan. Asma. Iya, al-asma al-khamsah ya. Nah, jangan tertukar. Alif sebagai tanda untuk i'rab rafa baru dia ada di isim musanna. Namun kalau kita sedang berbicara alif dia sebagai tanda untuk i'rab nasab maka hanya ada pada Fil al-asma al-khamsah ya. Abaka, akhaka, faka, dzamalin, hamaka makinah. ya. Bisa hamaka, bisa hamaki. Tergantung nanti penggunaannya kepada siapa nanti. Baik, per laki-laki atau ipar perempuan. Nah, sekarang kita akan masuk ya kepada tanda dari i'rab khafat insyaallah. Dan jikalau waktu memungkinkan kita akan teruskan ke tanda untuk i'rab yang terakhir ya, ini i'rab jazm. Sekarang kita lihat di sini perkataan musannif Al-Imam Ibnu Ajurrum. Fadhal silakan.
Man yurid an yaqra. Astadzin an akra. Nah, Ustaz. nah, fadhali silakan. نعم شكرا أستاذ أحسن الله إليك بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة Silakan terjemahkan. أنا Ustaz Eh, untuk i'rab rafa mempunyai tiga tanda yaitu tanda kasroh dan ya dan fathah. Oke. Untuk mengenali i'rab khafat atau i'rab jar ya. Nah, khafat ini adalah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang dari madrasah Kufah yang imamnya adalah Al-Imam Al-Kisai. Namun bisa juga kita menggunakan ungkapan jar sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Basrah yang imamnya adalah Sibawai. Ya, tidak jadi masalah. Substansinya sama, hanya penyebutan saja yang berbeda dari masing-masing madrasah tersebut. Khafat di sini kata Al-Imam Ibnu Ajurum ada tiga tanda yang harus kita hafalkan. Pertama adalah kasroh ya. Yang pertama adalah kasroh. Kemudian yang kedua adalah ya. Dan yang ketiga adalah fathah. Dengan disebutkannya di sini fathah, maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya apa? Harokat fathah itu bukanlah milik nasab semata, akan tetapi bisa juga milik i'rab khafat. Tinggal kita lihat nanti bentukannya, bentuk ya kata tersebut nantinya agar kita bisa membedakan antara fathah sebagai tanda khafat dan fathah sebagai tanda nasab. Gitu. Kalau fathah sebagai tanda khafat ya sudah pasti berarti dia ada di isim. Sedangkan fathah untuk apa? Tanda nasab bisa juga di fiil. Sebagaimana yang udah kita bahas fiilnya kemarin malam. Gitu. Kita lihat terlebih dahulu catatan yang pertama. Oke, silakan dibaca catatan yang pertama. Ini kalimatnya mirip kok dengan kalimat yang kemarin, yang tentu sudah saya bacakan. Tinggal beranikan diri saja, teman-teman. Bisa lihat bagaimana pembacaannya kemarin. Siapa yang mau latihan baca? Silakan. Nah, coba Ustaz. Boleh, Nam. Ya, silakan. Kalau musonif istaddalu ala hafdil kalimatil biwujudi kalimatin min alamatin salasun afan Ustaz. Wahiyah al-kasratu wahiyah al-usul wal ya'u eh, afan al-awal al-kasratu wahiyah al-usul asani al-ya'u asalis wal fathatu wahuma wahuma naibatani anha. Baik, ya. Barakallahu fiik. Syukran. Saya kembali ulangi bacanya. Yustadallu. Yustadallu. Diambilnya satu kesimpulan atau diambilnya suatu kesimpulan ala khafdil kalimati atas khafadnya suatu kata bisa kita ambil satu kesimpulan atas khafadnya suatu kata dengan apa? Bimada? Biwujud Wujud. ya
biwujudi dengan adanya alamatin Alamatin. biwujudi alamatin dengan adanya satu tanda alamah min dari alamatin salasi dari tanda-tanda yang tiga. Baik. Wahia yang pertama kita sebutnya al-ula, bukan al-awwal tapi al-ula karena muannas nih. Wahia al-ula al-kasratu. Wahia al-aslu bukan usul ya. Kalau usul itu setelah shotnya ada wawu. Oh, Nah, ini namsa. al-aslu ya, asal. Kasroh menjadi tanda asal untuk i'rab khafat ya. Dan yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Tanda yang kedua dan ketiga naibatani kata pentalik di sini. Sebagai ganti anha anha haknya kembali ke kasroh. Sebagai ganti dari kasroh. Sekarang kita lihat tempat-tempat ya untuk tanda kasroh ini bagi i'rab khafat tentunya. Kita masuk lagi ke tulisan Al-Imam Ibnu Ajurum. Silakan. Fa'ammal kasratu. أنا أكمل يا سيدة. أبقى. Nah, نعم شكرا أستاذ. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. nah. Fa'ammal kasratu maka adapun kasrah fatakunu maka si kasrah tadi akan menjadi alamatan satu tanda lil khafdi untuk khafat untuk i'rab khafat fi salasati mawadi'a pada tiga mawadi'a tempat. Fil ismil mufradi al munsarifi yang pertama pada isim mufrad namun di sini diikat dengan kata munsharif. Berarti ada isim mufrad yang tidak munsharif. Menjadi pertanyaan dong, apa arti atau maksud dari munsharif di sini? Kita lihat dulu catatan nomor 2. Nah, yang dimaksud isim mufrad munsharif ya, huwallazi yaqbalu as-sarfa. Huwallazi, nah isim mufrad munsharif berarti dia yang bisa menerima saraf. Yaqbalu as-sarfa. Apa sih makna saraf di sini? Sorof itu bermakna tanwin, teman-teman ya. Wahwa at-tanwinu. Sorof wahwa at-tanwin. Berarti ada dong isim mufrad yang tidak bertanwin secara asal? Ada. Dan akan dibahas juga apa tandanya nanti ketika dia berirob khofat. Yang jelas bukan kasroh. Kalau isim-isim yang tidak bertanwin itu secara asal tidak tidak dikasih tanwin, tidak boleh bahkan diberikan tanwin. Nah, ketika nanti terletak setelah huruf jar itu isim yang tidak boleh bertanwin tadi, maka dia punya tanda tersendiri nantinya ketika khafat atau jar. Yang jelas tandanya bukan kasroh. Karena apa? Kasroh untuk i'rab khafat itu dia sebagai tanda bagi apa? Bagi isim mufrad yang ditanwin saja. Contohnya di sini, salam tu ala Zaidin. Kita tahu kata Zaid adalah isim yang bisa ditanwin. Sejak pembelajaran di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita telah mengenal dan bahkan mengetahui bahkan memahami juga. Zaid ini ketika rofa Zaidun, itu ditanwin tuh. Ketika nasab Zaidan, ya jelas. Ketika terletak setelah huruf jar, di sini salah satu huruf jarnya adalah ala, ya dia di kasroh namun kasrohnya kasroh ya, kasroh ditanwin begitu ya. Nah, berikutnya contoh berikutnya nazartu ila wardatin. Nah, wardah ini juga bunga mawar ya. Wardah ini
juga sama, termasuk isim yang munsharif alias isim yang bertanwin. Nah, fakullun, maka setiap min dari Zaidin wa Wardatin, setiap dari Zaidin dan Wardah ini ismun mufradun makhfudun. Dia adalah isim mufrad yang dikhafat. Apa sebabnya? Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena masuknya harfil khafdi, masuknya huruf khafat alaihi atasnya. Baik atas kata Zaid maupun atas kata Wardah. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafatnya adalah al-kasratu, adalah kasroh. Kasrohnya kasroh yang nampak, az-zahirah ala akhirihi, di akhirnya. Wahuma, dan kata Zaid dan Wardah keduanya itu munsorifani, ya, munsorifani. Keduanya ditanwin, ya, bidalili wujudit tanwini, dengan dalil adanya tanwin fi akhirihima. Maka dengan adanya tanwin pada kata Zaid dan Wardah, maka Zaid dan Wardah termasuk isim munsorif, ya. Karena dia bentuknya mufrad juga bisa kita tambahkan kalimatnya menjadi isim mufrad munsharif. Ketika khafat, ia tandanya dengan kasroh. Gitu. Nah, kemudian kita masuk tempat yang kedua. Selain isim mufrad yang munsharif ini, ya, untuk tanda apa? Tanda kasrah bagi i'rab khafat. Wa jam'i taksiril munsharif. Nah, loh. Jamak taksir juga ada yang ghairu munsharif. Kenapa kita tahunya ada jamak taksir yang ghairu munsharif atau yang tidak bertanwin? Karena di sini Al-Imam Ibnu Ajurum masih mengatakan ada kata munsharifnya nih, wa jam'i taksiril munsharif. Bukan jamak taksir kosong melompong gitu, nggak ada kata munsharif. Tapi beliau ikat kembali dengan kata munsharif. Nah, berarti setiap isim jamak taksir yang dia bisa bertanwin secara asal, maka nantinya ketika beri'rab khafat, ya tandanya dengan kasrah. Kemudian kalau ada jamak taksir yang secara asal dia tidak bertanwin, maka nanti ketika khafat dengan tanda yang lain selain kasrah. Kita lihat dulu jamak taksir munsharif, ya. Catatan yang ketiga. Taqaddama ta'riful munsarifi. Nah, udah jelas, ya. Definisi munsharif udah lewat nih. Saya kuningin, ya. Sorof tanwin begitu. Wa mithaluhu, dan contohnya kauluka perkataan antum atoftu ala rijalin masakina. Insyaallah, ya. A atoftu ala rijalin masakina. Masakina ini menjadi kata sifat untuk rijal. Rijal kan jamak. Rijal ini kan bentuk jamak. Maka kata sifatnya pun juga harus jamak. Kita ingin mengatakan untuk orang-orang atau laki-laki miskin. Maka kata miskinnya pun, nah, berbentuk jamak, yakni masakin. Nah, jamak taksir dengan bentuk-bentuk seperti ini, teman-teman, ya, ya, bentuk yang semisal seperti masakin di sini, dia apa? Ya, tidak ditanwin, teman-teman. Tidak apa? Tidak bertanwin. Ketika rofa, ya dia dengan domah tanpa tanwin. Masakinu. Begitu. Masakinu. Namun jangan sampai dikatakan isim jamak taksir yang tidak boleh bertanwin itu adalah isim-isim yang mabni. Enggak, bukan. Ya. Ini bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah belajar terkait adanya isim mu'rab dan isim mabni, ya. Nah, kalau belum belajar,
Disimpan dulu istilah tersebut. Baik. Dia tetap apa? Mu'rab. Mu'rab itu apa sih? Nah, kan kita juga udah sebelumnya juga udah belajar sih mu'rab ya kan? Nah, kemarin pas bahas apa? Pembagian i'rab atau definisi i'rab dan bina. Bina itu adalah apa? Keadaan akhir satu kata. Kalau kata yang keadaan akhirnya itu bina, maka kata tersebut disebut mabni. Begitupun kalau ada kata yang akhirannya itu i'rab bisa berubah, maka kata yang akhirannya bisa berubah tadi disebut mu'rab. Nah, isim jamak taksir yang ghairu munsharif alias tidak bertanwin, itu keadaan akhirnya kan bisa berubah. Gitu, bisa dhamma, bisa fathah gitu kan. Nah, bisa khafat dengan tanda selain kasrah. Nanti kita akan bahas tandanya. Tanda untuk isim-isim yang ghair munsharif. Berikutnya marartu bizuhurin jamilatin. Nah, ya. Nah, di sini kita lihat jamak taksir yang bertanwin. Ada kata apa? Zuhur. Nah, ya. Kemudian di contoh sebelumnya yang atoftu ala rijalin masakina, syahid kita adalah rijalinnya, teman-teman, bukan masakinanya. Masakinanya itu nanti pembahasannya di tanda khafat yang ketiga yakni fathah. Nah, pembahasan kita atau syahid kita itu di kata rijal, kata rijal. Dia adalah jamak taksir yang bertanwin, maka ketika khafat ya dengan kasrah. Fakullun, maka setiap min rijalin wa zuhurin, setiap dari rijal dan zuhur itu adalah jam'u taksirin makhfudun. Adalah jamak taksir yang dikhafat. Apa sebab khafatnya? Ya lidukhuli, ya. Nah, lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena masuknya huruf khafat atasnya. Apa huruf khafat yang masuk pada kata rijal? Ah, Ala. ala, ya. Malah ya. Maka rijal pun harus khafat. Namun karena dia bentuknya jamak taksir yang munsharif alias bisa ditanwin, ya nanti tanda khafatnya dengan kasrah sebagaimana kita lihat di sini. Begitupun zuhur. Kalau zuhur ini apa sebab dia khafat? Ada huruf khafat. Huruf khafat apa yang masuk kepada kata zuhur? Ba, Alba. Ba. alba ya, alba atau ba. Ingat kalau ditanya seperti itu, jangan sampai diungkapkan dengan apa? Bi. Huruf jarnya adalah bi. Bukan, kita harus menyebutkan dengan apa? Alba atau ba gitu. Bukan bi ya. Nah, meskipun dibacanya bi. Wa alamatu khafdihi dan tanda khafadnya mereka yakni rijal dan zuhur adalah al-kasrah yang nampak az-zahirah ala akhirih. Wa huma munsharifani li wujudi tanwini fi akhirihima dan mereka berdua yakni kata rijal dan zuhur adalah munsharifani munsharif mereka berdua li wujudi tanwin karena adanya tanwin fi akhirihima pada akhir keduanya. Ya. Wa qayyida al-ismu al-mufradu wa jam'u ya at-taksiri dan isim mufrad dan jamak taksir ini diikat begitu. Diikat oleh penulis tentunya. Atau boleh juga kita baca dengan maklum ya qayyada al-isma al-mufrada berarti al-isma menjadi maf'ul bihnya qayyada. Musannif ya qayyada fa'ilnya adalah domir huwa ya mustatir kembali kepada musannif al-Imam Ibnu Ajurum. Jadi bisa di sini pentaklik mengatakan apa? Dan musannif mengikat isi mufrad al-isma al-mufrada wa jam'a at-taksiri dan jamak taksir bil munsarifi. Ya, dengan kata munsarif. Agar kenapa? Liyakhruja ghairul munsarifi
minhuma gitu. Agar supaya keluar ya ghairul munsharif gitu dari dua pembahasan ini. Kenapa? Karena isim-isim baik yang mufrad maupun jamak taksir yang ghairul munsharif yang nggak bisa ditanwin tuh fa innahu yujarru bil fathah. Dapat kita jawabannya kan langsung. Karena sesungguhnya apa? Dia dijarkan dengan fathah. Marortu bi Ahmada. Contohnya adalah kata Ahmad di sini. Contohnya adalah kata Ahmad tuh. Padahal dia terletak setelah huruf jarba. Namun harokat akhirnya apa? Fathah. Ya, dia termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian masajida. Nah, ini kan atof, harusnya ngikut dong, ya. Nah, harusnya kasroh juga. Tapi kenapa dia nggak kasroh? Karena dia adalah jamak taksir yang ghairul munsharif. Bentukannya sama seperti masakina di sini, ya. Nah, bentukannya sama. Hanya beda ada ya sukun saja kalau masakina. Setelah huruf terakhir dan ya huruf ya ketiga terakhir sebelum ya berarti. Nah, ya ketiga terakhir atau nah, sebelum ya-nya. Kalau masa jida tidak. Nah, insya Allah pembahasan ini nanti datang ke Masayati pada pembahasan apa? Tanda fathah untuk i'rab khafat. Baik, kita lanjut lagi pembahasan tempat yang terakhir untuk tanda kasrah ya bagi i'rab khafat. Nah, yaitu apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Empat. Misaluhu, contohnya jamak muannas salim, ya jelas ketika jamak muannas salim terletak setelah huruf jar itu salah satu penyebab suatu isim itu dikhafatkan. Atau bisa juga kalau isim tersebut tidak terletak setelah huruf jar, dia bisa juga khafat kalau menjadi mudhof ilaih. Maka lihat di sini, atau bisa juga ketika nanti mengikuti isim sebelumnya, berarti kan entah dia jadi naat, entah dia ma'tuf begitu. Nah, lihat di sini marortu bi fatayatin. Marortu bi fatayatin. Fatayatin itu bentuk jamak muannas salim dari kata fatatun. Nah, ya, fatatun, pemudi. Marortu bi fatayatin, saya berpapasan dengan para pemudi. Ya, muaddabatin. Nah, itu jamak muannas salim. Fatayatin jam'u muannasin salimun makhfudun. Dia adalah jamak muannas salim yang dikhafat lidukhuli karena masuknya harfil khafdi, masuknya huruf khafat alaihi atasnya. Atas kata fatayatin. Wa alamatu khafdihi dan tanda khafatnya al kasratu zahiratu adalah kasrah yang nampak fi akhirihi. Di di akhirnya. Baik. Selesai sudah tempat-tempat untuk apa? Tanda kasrah bagi i'rab khafat. Sekarang kita masuk ke tanda khafat yang kedua. Karena khafat punya tiga tanda saja. Tanda yang pertama sudah kita bahas, kasroh. Begitupun tempat-tempatnya yang berjumlah apa? Tiga. Sekarang kita lihat tanda khofat yang kedua adalah ya. Silakan bisa dibaca. Wa ammal ya'u. Masih Ana Ustadz atau mau bergantian barangkali Ustadz? Oh, nah, barangkali mungkin ada yang mau menggantikan Mohon izin membaca. boleh Ustaz. Boleh, nah, Ikhwan, fadol. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Coba antum terjemahkan. Ini sama kan model kalimatnya dengan yang sebelumnya. Eh, dan sedangkan ya Bukan sedangkan, coba. Amma artinya apa?
amma. Oh, Sama tuh yang dengan sebelumnya kan. Saya waktu pas baca tanda kasro kan, Pak amal kasro tuh. Saya terjemahkan amma. Jadi teman-teman usahakan menulis ya. Nah, saya kasih tips dan triknya kalau antum ingin menulis arti dari suatu kata ketika belajar seperti ini. Ini namanya belajar konsep sorogan nih, di mana guru mengartikan kata per kata. Guna nantinya teman-teman thalabatul ilmi yang mengikuti proses pembelajaran bisa meletakkan arti tersebut di dekat kata yang tadi diartikan. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Kalau saya pribadi lebih senang naruh arti di bawahnya. Itu dulu pas awal-awal masa-masa belajar. Nah, nanti lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, teman-teman ikut kajian kitab terus-menerus, di mana si Ustadz itu menerjemahkannya mulai dari kata per kata, sehingga nanti udah mulainya menerjemahkan secara ringkas, gitu. Akan kelihatan nanti, kitabnya sudah mulai bersih, nggak penuh dengan coretan. Coretannya coret arti. Yang ada nanti coretan faedah, bukan coretan arti lagi. Gitu. Nah, by process. Jadi teman-teman kalau bisa di print juga nih buku ini. Kalau tidak jumpa versi cetaknya untuk beli di ya untuk yang beli gitu ya, beli kitabnya. Nah, coba apa artinya amma nih? nah, adapun Ustaz. Oke, betul. Adapun dan adapun apa? Ya. Coba lagi Ya, terjemahkan pelan-pelan. dan adapun ya, maka menjadi Maka dia tanda, menjadi maka maka dia dia menjadi menjadi tanda Mhm. bagi khofat atau jer Iya, betul, boleh. Pada pada tiga mawadi, tiga tempat Ustaz. Nah, sama seperti kasroh ya. Kasroh juga tempatnya tiga. Ya pun juga tempatnya tiga. Yang pertama fil asma'i, kita lihat nih halaman berikutnya. Al khamsah. Yang pertama adalah isim-isim yang lima. Gitu. Berarti isim-isim yang lima itu rofa dengan doma, nasab dengan fathah, khofat dengan ya. Beres. Kemudian yang kedua apa? Tasni, tasniyah, fit tasniyah. Fit tasniyah ini berarti isim musanna, ya. Kalau isim musanna ketika rofa dia dengan apa? Dengan alif. Ketika nasab isim musanna dengan apa? Alia. Dengan iya. Ya. Lah, pas jer pun juga sama dengan iya. Jamak di sini pun adalah jamak muzakkar salim. Makanya jamak muzakkar salim dan musanna ketika nasab dan jer tanda i'rabnya sama gitu. Dan bentukannya pun juga apa? Sama. Maksudnya bentukannya itu bentukan isim musanna ketika nasab dan jer ya. Kan berarti pas saya katakan bentukan isim musanna dan jamak muzakkar salim ya sama kedua-duanya gitu. Enggak, beda meskipun tanda i'rabnya dengan ya tapi ada perbedaan. Perbedaannya sudah kita ketahui kemarin ya. Nah, kalau isim musanna apa? Maftuhun ma qablaha wa maksurun ma ba'daha. Kalau jamak muzakkar salim itu apa? Maksurun ma qablaha wa maftuhun ma ba'daha. Nah, sekarang kita lihat catatan terlebih dahulu yang kelima nih, catatan nomor lima. Yaitu yu'rafu khafdul asma'il khamsati, diketahui khafatnya isim-isim yang lima, wal musanna wa jam'ul mudzakkari as-salim, dan juga diketahui tentu khafatnya jamak muzakkar salim dengan apa? Biwujudil ya'i fiha, dengan adanya ya, ya, pada kesemuanya. Niabatan anil kasrati, tentunya ya tersebut sebagai ganti dari kasrah, ya. Nah, al asmaul khamsah, contoh dia ketika khafat. Misaluha, contoh-contoh dari apa? Al asmaul khamsah kauluka, perkataan antum, la tarfa sautak ala abika. Ini contohnya pun juga nasihat ya. Masya Allah. Jangan engkau tinggikan suaramu di hadapan ayahmu atau atas kepada ayahmu. Mana yang menjadi syahid kita adalah abika, terletak setelah huruf jar ala.
Kemudian juga waqtif ala akhika. Nah, akhika pakai ya tuh depan huruf qafnya. Karena dia terletak setelah ala jadinya qaf. Apa nih? Kurang jelas. Oh, oke. Wahtajibi min hamiki. Baik. Ihtajibi min hamiki. Nah, yang menjadi syahid kita adalah hamik, ya, ipar. Wala takul bifika ma la ta'lam. Wah, ini nasihatnya cocok. Nah, di ya sekarang-sekarang ini. Nah, oke. Wala takul is bifika. Mana yang menjadi syahid kita? Fi Ika. fika, ya, karena terletak setelah huruf jar ba. Jangan kamu bicara dengan mulutmu itu malah ta'lam apa-apa yang tidak kamu ketahui. Secara substansi pun kalau kita ingin sedikit membahasnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Ya, lima taqulu ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Diulang dua kali itu karena bahaya. Apa namanya tuh? Berbicara hal-hal yang tidak kita lakukan. Atau sama juga seperti halnya nasihat di sini berbicara terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya. Lanjut. Wa tasaddaq ala dzirrahim al-muhtaj. Mana yang menjadi syahid kita adalah lafal zi. Nah, ya, lafal zi. Fakullu wahidin maka setiap salah satu min hadhil asma'i dari isim-isim tersebut, isim-isim ini makhfudun dia dikhafat lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena masuknya apa? Huruf khafat atasnya. Wa alamatu khafdihi al-ya'u dan tanda khafatnya adalah ya niyabatan anil kasrah sebagai ganti dari kasrah li'annahu minal asma'il khamsati karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wa huwa mudhafun. Nah, jadi isim-isim itu dia mudhaf tuh isim-isim. Abika abi itu mudhaf, kafnya yang mudhaf ilaih ya, domir-domirnya itu mudhaf ilaih. Nah, kalau untuk zi mudhaf ilaihnya harus isim zahir. Makanya setiap contoh zi, zu, za itu mudhaf ilaihnya ya isim zahir bukan domir. Nah, ya. Baik, berikutnya kita lihat wa fit tasniyah. Nah, sekarang tempat ya untuk i'rab khafat nih adalah isim musanna dan jamak muzakkar salim. Ai fil ismil musanna ka qaulika tamassak bil wahyaini. Nah, berpegang teguhlah dengan dua wahyu. Gitu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, yang menjadi syahid kita adalah wahyaini. Kalau ketika rofa kan wahyani gitu. Kemudian berikutnya contoh lagi wa ahsin ilal ukhtain. Ya, berbuat baiklah kepada apa? Ukhtaini. Apa artinya ukhtain? Dua saudara perempuan. Dua saudari ya atau dua saudara perempuan. Fakulun min maka setiap dari al-wahyaini wal ukhtain isim musanna mahfudun wa alamatu khafdihi al-ya'u
niyabatan anil kasroh. Berikutnya lagi kita lihat, langsung lanjut saja catatan ketiga untuk jamak muzakkar salim. Ya, ai jamak muzakkar salim jam'ul muzakkar salim kakaulika ushkur lil muallimin. Muallimin begitu. Ya, terletak setelah huruf jar lam. Berterima kasihlah kepada para guru. Fal muallimina adalah jam'u mudzakkar salim. Jam'u mudzakkarin salimun makhfudun biharfil khafdi. Nah, dia khafat dengan adanya huruf khafat yakni lam huruf khafatnya. Wa alamatu khafdihi dan tanda khafatnya si muallimin adalah ya, niabatan anil kasrah sebagai ganti dari kasrah. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda yang terakhir. Silakan dibaca tanda yang terakhir, tanda ketiga bagi rof khafat adalah fathah. Ana Ustaz mau baca. Boleh silakan. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansurifu. Dan adapun fathah menjadi satu tanda untuk khafat pada isim yang tidak bertanwin. Betul. Nah, coba silakan dibaca catatannya. Ai Yu'rafu hafdul ismi alladhi la yansurifu ay la yanuna la yunawan. La la yunawan. yunawan Begitu. la yunawan Ketika biwujudil fath. dikatakan di sini ya Mm-mm. isim alladzi la yansarifu berarti maknanya adalah la yunawan, La tidak yunawan ditanwin. tidak bertanwin. Diketahui khafdul ismil ladzi, diketahui khafatnya isim yang tidak yang sorif ya, maksudnya adalah la yunawan, tidak bertanwin gitu. Dengan apa? Biwujudil fathati, dengan adanya fathah fi akhirih, di akhirnya. Tentu fathah tersebut niabatan sebagai ganti anil kasroh, sebagai ganti dari kasroh. Kakaulika seperti ucapanmu, lihat di situ nazartu. Ila Ahmada. Nah, nazartu ila Ahmada ya. Saya melihat Ahmad. Ahmada dia tergolong apa? Tergolong Majrur isim-isim yang tidak boleh tidak bertanwin. bertanwin. Jadi adanya isim-isim yang tidak boleh ditanwin itu karena ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan dia apa? Tidak boleh ditanwin. Dan sebab itu nanti disebut dengan istilah ilat. Nah, nanti ada banyak beberapa. Berikutnya contohnya marartu bimasajidah, masajidah ya. Fakullun maka setiap dari Ahmada wa masajidah dia adalah ismun mafudun, dia adalah isim yang dikhafat lidukhuli harfil khafdi alaihi karena masuknya huruf khafat atasnya. Wa alamatu khafdihi al-fathah dan tanda khafatnya adalah fathah niabatan anil kasroh sebagai ganti dari kasroh li'annahu ismun layan sorifu karena dia termasuk isim atau karena dia adalah isim layan sorif ai yang dimaksud dari layan sorif adalah la yunawan tidak bertanwin dan masya Allah di sini ada tanbih ternyata tanbih tanbih ya yang harus dijadikan perhatian ya, peringatan di sini juga bisa al ismul ladzi la yansarifu ternyata isim-isim la yansarif, isim-isim yang tidak bertanwin la yunawan itu tadi lahu ahkamun katsiratun. Dia punya hukum-hukum yang banyak sebagaimana tadi sudah kami coba sedikit jelaskan ya. Dia ada sebab-sebab yang menjadikannya sebagai isim la yansarif alias isim yang nggak bertanwin. Tutlabu minal mutawalat. Nah, hukum-hukum yang banyak itu tutlabu bisa dicari minal mutawalat dari kitab yang lebih panjang dari ini. Maksudnya kitab yang lebih tebal dari At-Ta'liqat. Karena memang corak kitab At-Ta'liqat ini hanya untuk ya mentahlil makna dari setiap
lafalnya Ibnu Ajurum dalam kitab ya Al-Ajurumiyah. Jadi agar tidak berpanjang-panjang pembahasannya. Namanya juga ta'liqat. Ya. Dan di sini ada yang menarik, nasihat pala. Nah, ya. Fala yasta'jilu 'alaiha al-mubtadi'un. Ista'jala. Nah, ya. Yasta'jilu. Buru-buru artinya. Dan seorang mubtadi ya adalah beginner, pemula. Jangan Pemula. buru-buru untuk mencari tahu ya hukum-hukum dari Ismul Lazil yang Sharif. Namun insya Allah saya akan berikan di akhir kitab ini nanti pada pembahasan apa irab-irab khafat tuh. Ya, setiap kedudukan-kedudukan yang berirab khafat. Insya Allah saya akan rincikan di akhir. Nah, teman-teman, mungkin malam hari ini cukup kita membahas tanda-tanda irab khafat terlebih dahulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya hari Senin kita akan masuk ke tanda irab jazm sembari latihan contoh. Jadi saya akan ketikan beberapa contoh-contoh ayat Al-Quran dan nanti teman-teman juga bisa berlatih menentukan. Ya, misalkan di ayat Al-Quran ada kata ini dan dia berharokat fathah. Nah, kira-kira irobnya apa? Nasab. Oke, nasab. Ya. Nah, bentuknya itu apa? Bentuknya isim apa? Begitu. Insya Allah. Sebagai sarana latihan guna memperkuat pemahaman teori kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis darus malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afan Ustaz wa iyyakum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa nafa'anallahu bi'ulumikum. Amin Allahumma amin wa fikum barakallahu. Wa ilaikum Ustaz. Hafizakumullah.